Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan, senang sekali kalau sore hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan meskipun secara online. Karena kita tahu bahwa roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu saya percaya dimanapun kita berada, kita dapat menikmati Tuhan, kita akan dapat mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Biar firman-Nya boleh memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kondisi pada sore hari ini Tuhan, di tengah keadaan dunia yang berkecamuk Tuhan, ketidakpastian, tetapi kami tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari roh-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan kami, meneguhkan kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau baik bagi setiap kami. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita baik, amin. Indah yang Dia rancangkan atas kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, amin Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Kau gak pernah jauh dari kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Tuhan, Engkau indah bagi setiap kami. Tidak ada yang lebih kami perlukan selain Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kalau nyawa-Mu saja Tuhan beri bagi setiap kami, bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Karena itu pada sore hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Itu pasti terjadi atas kehidupan kami. Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tetapi Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Mari Tuhan berkati Ibu Rivosa yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, shalom para wanitanya Allah dimanapun kau berada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh tetap mendengarkan firman Tuhan, kita boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan dengan judul mengatasi tawar hati. Tawar hati, hari ini kita mau belajar tentang tawar hati. Para wanitanya Allah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini setiap kita mengalami kebingungan di mana-mana. Dan hari ini ada yang harus kita pelajari juga. Kalau kita belajar begitu banyak hal yang diberitahukan kepada kita, bagaimana caranya mengatasi, bagaimana caranya kita menjaga diri sendiri supaya kita bisa tertahan, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa ketika kita tahu virus pada saat ini COVID-19 itu merajalela di mana-mana. Tapi ada satu hal lagi yang juga harus kita atasi, yaitu apa? Hati kita. Jangan sampai kita tawar hati. Kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi tawar hati. Tapi sebelumnya kita juga mau melihat sebenarnya apa sih arti tawar hati. Kenapa kita juga harus berjaga-jaga? Kenapa kita juga harus waspada mengenai tawar hati ini? Yang pertama adalah arti tawar hati itu sendiri yaitu lelah. Orang yang tawar hati, wanita yang tawar hati ketika dia merasa lelah luar biasa walaupun dia beristirahat di rumah. Walaupun dia tidur cukup, walaupun dia minum vitamin, tapi dia tetap merasa lelah. Dia merasa capek. Artinya itu sudah hatinya menjadi tawar. Kenapa? Karena ternyata bukan fisiknya saja. Tetapi ada sesuatu dalam hidupnya, ada sesuatu di dalam batinnya yang membuat dia tidak pernah merasa sehat. Tidak pernah merasa segar, selalu lelah di dalam kehidupannya. Tawar hati juga bicara soal putus asa. Hari ini kita mau kemana? Semuanya ada di rumah. Karena kalau kita mau keluar kota, tetap saja virus itu tetap sepertinya mengikuti kita. Kita mau kemana? Mau keluar pulau? Tetap saja. Mau kemana lagi? Keluar negeri? Tetap saja. Tidak ada tempat dimanapun kita bisa terhindar dari virus tersebut. Dan itu yang namanya putus asa. Ketika mulai ada keputusasaan, mulai ada kebingungan, sampai berteriak saja pun sudah tidak bisa. Kenapa? Gak tahu lagi mesti bagaimana. Artinya apa? Kita mulai terjangkit tawar hati. Nangis juga udah gak bisa. Mau ngapain udah gak tahu mesti bagaimana. Dan akhirnya adalah kita hanya berdiam diri. Gak bisa bicara apa-apa, gak bisa berpikir apa-apa. Tidak bisa juga mengambil keputusan apa-apa. Tidak ada satupun semangat di dalam hidup kita. Seolah-olah semuanya itu sia-sia. Apa yang saya lakukan itu tidak akan ada gunanya. Pergumulan masalah bukan bertambah baik tapi justru bertambah besar. Bahkan sepertinya tidak berubah apa-apa. Akhirnya apa? Kita mulai berdiam diri. Ya udahlah mau ngapain, mau makan boleh, anak-anak mau berantem ayo silahkan berantem. Gak ada makanan juga gak apa-apa.
tidak ada semangat di dalam hidupnya. Itu artinya apa? Kita mulai terjangkit tawar hati. Hari ini kita lihat di dalam Amsal 24 ayat yang 10. Tuhan berbicara apa soal tawar hati? Saya akan bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10 kembali saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Jika engkau selalu merasa lelah, jika engkau selalu berputus asa, jika engkau selalu merasa tidak bisa melakukan apapun, udah diam aja lah, melakukan segala sesuatu semuanya serba salah. Maka di sini dikatakan, di dalam masa-masa kesesakan, masa pergumulan, di mana ada masa-masa begitu banyak hal yang engkau sedang alami, maka firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Ketika itu kita alami, maka tidak ada kekuatan apapun di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita mampu, sebenarnya kau mampu belajar atau mengajarkan anak-anak. Tetapi karena sini sudah berapa hari, semingguan mungkin, anak-anak mulai stres. Ya banyak berita anak-anak mulai stres. Kenapa? Karena mamanya itu marah-marah terus. Mama-mama juga tambah stres. Kenapa? Anaknya itu nggak bisa diam. Selalu ribut sana, tugasnya begitu banyak. Guru-gurunya juga stres. Semua stres. Kenapa? Karena semuanya itu berpikir bahwa dia bisa melakukan segala hal sendiri. Tetapi pada masa-masa ini kita bisa melihat firman Tuhan memberitahu kepada kita. Mama-mama, ibu-ibu, engkau sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengajar anak-anakmu di rumah. Ya para bapak-bapak, suami juga sama. Jadi mari wanitanya Allah, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena firman Tuhan sekali lagi mengatakan, jika engkau tawar hati, jika engkau tidak bersemangat, jika engkau putus asa, maka dikatakan pada masa kesesakanmu, pada masa pergumulan yang engkau tidak punya kekuatan. Dan kekuatan itu yang engkau miliki bahkan menjadi hilang. Jadi bagaimana? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masa di mana kita bisa terus melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat ketika kita mau tidak tawar hati hanya satu, yaitu apa? Fokus pada Tuhan Yesus. Gimana caranya fokus? Ya ada seseorang mengatakan kepada saya itu udah berdoa. Saya sudah melakukan banyak hal tapi gak ada perubahan dalam hidup saya. Saya sudah mulai meniti lagi nih usaha. Saya mulai sudah membantu suami. Tetapi sekarang tambah parah keadaannya. Toko yang saya buka akhirnya jadi sepi. Tapi hari ini kita lihat, kalau kita melihat fokusnya kepada Tuhan Yesus, akan banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Gimana sih caranya fokus pada Tuhan Yesus? Ada dua hal yang akan saya bagikan. Yang pertama itu adalah percaya. Mazmur 37 ayat yang kelima, kita mau baca firman Tuhan sama-sama, mungkin wanitanya Allah juga mau buka bersama-sama dengan saya. Mazmur 37 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Para wanitanya Allah, percaya itu mudah dikatakan. Tetapi masalahnya kita sudah melakukan tidak. Ketika anak saya yang kedua itu berusia mungkin sekitar 3 tahunan lah ya. Itu anak laki-laki, dia ke sana kemari berjalan sampai papanya bilang gini, udah stop, udah diam dulu sebentar, tapi gak bisa diam. Akhirnya sama papanya diangkat, lalu kemudian ditaruh di atas lemari. Kemudian mulai gelisah, udah mau nangis, akhirnya papanya ngomong begini, bisa diam? Lalu anak itu mengangguk, iya bisa. Lalu papanya mengatakan gini, ya udah boleh turun. Dan saat itu ketika ada kata boleh turun, apa yang terjadi wanitanya Allah? Anak saya ini langsung lompat ke bawah dari atas lemari. Saya langsung teriak sekaget-kagetnya untuk papanya cepat menangkapnya. Waktu ditanya, kenapa kamu lompat? Dan jawabannya adalah, kamu udah disuruh turun. Wanitanya Allah, percaya itu seperti itu.
Percaya itu tidak hitung-hitungan, tidak ada kalkulasinya. Ketika ada seseorang bertanya kepada saya sudah berdoa, kok Tuhan itu sepertinya tidak mendengarkan doa saya. Apalagi masa-masa yang sekarang, di mana dia mulai mengatakan, aduh saya harus diisolasi di rumah. Karena saya mulai batuk pilek, gak enak di mana-mana, dicurigai di mana-mana. Jadi saya harus bagaimana? Dan saya cuma mengatakan kepada dia, percaya bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Jadi wanitanya Allah, yang namanya percaya itu tidak perlu hitung-hitungan. Dan yang namanya percaya itu tetap percaya walau belum terjadi apa-apa. Kita tahu satu tokoh perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun. Para wanitanya Allah adalah hal yang luar biasa. Kan kita tahu ceritanya bagaimana ya perempuan ini. Jadi pada saat itu selama 12 tahun dia pendarahan, dia bukan diam saja. Tetapi perempuan ini tetap berobat. Sehingga dikatakan bahwa hartanya sudah habis untuk berobat. Tetapi apa yang didapatkan? Dia tidak sembuh. Dan wanitanya Allah kita juga tahu. Pada zaman itu ketika seseorang pendarahan itu dianggap najis. Jadi perempuan ini adalah perempuan yang tentu saja tidak disukai oleh banyak orang. Dan kita juga tahu ya para wanita, bagaimana ketika ada menstruasi setiap bulan itu badan gak enak, semuanya serba gak enak. Bayangkan kalau perempuan ini 12 tahun mengalami hal itu. Tapi yang luar biasanya lagi, ya kita melihat di sini bagaimana perempuan pendarahan ini percaya. Kenapa? Saat itu dia berjalan mau menemui Tuhan Yesus. Dan wanitanya Allah kita tahu Yesus itu enggak sendirian. Tapi ada murid-muridnya dan bukan itu aja. Banyak orang itu berbondong-bondong di sekeliling Tuhan Yesus. Sampai perempuan ini bilang, kalau asal aku jamah saja jubah dari Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Gampang ya, tinggal ambil, tinggal menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Sepertinya mudah. Tapi wanitanya Allah, perempuan ini bukan perempuan sehat. Dia 12 tahun pendarahan. Berarti fisiknya itu amat sangat lemah. Dan dia itu harus berjuang untuk menembus orang banyak untuk bisa menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Wanitanya Allah, perempuan pendarahan ini bisa dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika dia berjalan menemui Tuhan Yesus, waktu dia berpikir asal aku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh, apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Wanita itu harus berjuang dengan luar biasa. Jadi percaya itu bukan untuk keadaan. Percayanya wanita ini kepada Tuhan, bukan percaya pada keadaan. Kenapa? Karena pada saat dia berjalan, mungkin dia tertati-tati. Dia harus berdesak-desakan. Tetapi ada semangat di dalamnya. Wanitanya Allah perhatikan. Wanita yang percaya kepada Allah, dia memiliki semangat di dalam dirinya. Walaupun dia belum melihat bahwa keadaan menjadi lebih baik. Wanita yang percaya kepada Tuhan adalah wanita yang mau berjuang. Wanita yang mau bertahan. Wanita yang gak mudah putus asa. Seperti perempuan pendarahan ini. Apa yang tersisa di dalam dirinya, apa yang sanggup dia lakukan, dia lakukan. Dan akibatnya apa? Ketika dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian baru mengatakan bahwa imannya menyelamatkan dan sakitnya disembuhkan. Wanitanya Allah, apa jadinya kalau perempuan pendarahan ini tidak punya semangat, hatinya tawar, putus asa, diam saja, tidak mau apa-apa, apakah dia akan sembuh? Tidak akan. Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan? Tuhan Yesus pasti mau menyembuhkan. Jadi saat ini, di dalam masa kesesakan kita, di dalam masa kebingungan kita ingat bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita bisa berseru kepada Tuhan di atas sana. Kita percaya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Kita berseru, kalau lewat pintu nggak bisa, lewat jendela nggak bisa, lewat mana-mana tidak bisa. Kita bisa buka atapnya. Tapi Tuhan Yesus itu dekat di dalam hati kita. Firman-Nya dekat ada di dalam lidah dan bibir kita. Kita bersyukur hari ini punya Tuhan yang luar biasa. Jadi wanita Allah ini adalah pilihanmu. Apakah engkau tetap tawar hati, tidak bersemangat,
masa bodoh, ya udahlah. Atau engkau menangis terus menerus, hanya duduk di pojok, hanya marah kepada anak-anak, hanya berkeluh kesah kepada suami, hanya curhat sana curhat sini tapi tidak jelas. Atau engkau tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika percaya kepada Tuhan, jadilah seperti perempuan pendarahan ini. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berjuang, dia tetap maju. Jadi percaya walaupun belum terjadi apa-apa. Percaya itu artinya juga percaya kepada Tuhan, bukan pada keadaan. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi tawar hati, bagaimana supaya kita bisa tetap bersemangat, supaya kita tetap tidak menjadi putus asa, supaya kita tetap segar, bugar, bukan hanya tubuh kita saja, wajah kita saja, tetapi hati kita juga tetap bisa tersenyum. Yang kedua itu adalah setia. Kita buka dulu firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang kelima. Ya, Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Dari Yohanes 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wanitanya Allah ini berbicara mengenai pokok anggur dan ranting-rantingnya. Pohon anggur dengan ranting-rantingnya. Artinya ketika ada pokok anggurnya, pohon anggur, maka si buahnya itu bukan menempel pada batang yang besar. Tetapi batang yang kecil yang kita tahu adalah sebagai ranting-rantingnya. Yang namanya di sini dibilang ranting-ranting dengan pokok anggur itu bukan sekedar nempel. Tetapi menjadi satu. Kalau nempel itu nggak mungkin ada buah anggurnya. Tetapi kita lihat setiap ranting pohon itu muncul atau ada melekat pada batang pohonnya. Supaya apa? Ada sari-sari makanan yang keluar. Itu yang membuat berbuah. Dan itu yang disebut setia. Jadi setia itu apa sih? Di sini setia adalah dapat dipercaya. Itu setia. Lalu apalagi yang namanya setia? Setia itu juga artinya tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Itu setia. Melekat, teguh, patuh, itu juga adalah setia. Jadi kalau bicara soal pokok anggur dengan ranting-rantingnya, dibilang setia artinya apa? Tetap melekat. Si ranting tetap melekat pada pokok anggurnya. Itu adalah setia. Wanita yang setia adalah wanita yang yakin, yang teguh pada keyakinannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu yang akan terus-menerus menolong dia, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkannya, bahwa Yesus tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, bahwa Yesus tahu bahwa segala sesuatunya itu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Setia artinya tidak goyah imannya. Setia artinya tetap bersemangat, tidak tawar hati. Setia artinya adalah tidak berputus asa karena selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Itu setia loh. Setia artinya apa? Melekat kepada Tuhan. Jadi wanitanya Allah yang luar biasa. Kalau kita bicara soal melekat, sekali lagi bukan sekedar nempel. Ya bukan sekedar nempel begini nih. Tetapi terikat dengan amat sangat. Itu yang namanya melekat. Ada menjadi satu, itu yang namanya melekat. Teguh dan patuh. Kita di sini belajar tentang tokoh wanita juga yang luar biasa. Dia dikatakan setia, yaitu yang namanya Esther. Kenapa sih Esther bisa dibilang setia? Ya Esther mah enak lah. Mana mungkin dia tawar hati, hidupnya enak. Dari bukan siapa-siapa, tiba-tiba dipilih, kemudian disukai raja, jadi ratu. Ya enak lah Esther, terang aja dia bisa setia. Tapi wanitanya Allah kita bisa lihat, apa yang dialami oleh Esther. Kalau kita lihat seperti itunya enak hidupnya. Wah
pokoknya serba ada, serba kecukupan. Mau apa itu banyak dayang-dayang melayani dia. Tapi kita juga tahu ceritanya, satu kali ketika Haman mau membunuh semua bangsa Israel yang saat itu ada bukan di Israelnya ya, tapi di pembuangan di Media Persia, di mana semuanya itu terancam punah, mau dibunuh. Lalu Mordekai, paman pengasuh daripada Ester datang kepadanya. Lalu dia bilang, Ester, kamu coba menghadap raja. Kamu tolong bangsamu ini loh yang akan mau dibunuh. Tetapi Ester bilang apa? Tidak mungkin aku ke sana. Kenapa enggak mungkin? Karena hampir 30 hari ini aku tidak pernah dipanggil oleh raja. Dan tahu kalau ada orang tidak dipanggil raja lalu dia datang tiba-tiba dan raja kemudian tidak berkenan, tidak mengulurkan tongkatnya, maka orang itu pasti mati. Lalu Mordekai bilang sama Ester, jangan kamu pikir kalau kamu itu tidak melakukan, Tuhan itu tidak bisa menolong bangsa Yahudi. Dan jangan pikir kamu juga akan luput dari itu. Dan Mordekai melanjutkan begini, Ester, tahu enggak? Kalau kamu sekarang jadi ratu, mungkin saatnya ini loh. Ini loh sebabnya kamu jadi ratu. Supaya kamu bisa menghadap raja, lalu kemudian kamu bisa menyelamatkan bangsamu. Saat itu Ester akhirnya patuh. Ester nurut. Dia mau datang menghadap raja. Tetapi sebelumnya Ester mengatakan begini, oke semuanya berpuasa. Karena aku akan menghadap raja. Kalau aku mati ya sudahlah. Ya mati, matilah. Tetapi wanitanya Allah, Ester tahu loh resikonya. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah kemudian dia berhenti? Kita tahu ceritanya. Bagaimana akhirnya Ester tetap datang melangkah. Walaupun tidak dituliskan dengan begitu detail, tapi kita tahu. Kalau orang yang berpikir seperti Ester, kira-kira raja berkenan gak ya? Saya mati gak nih ya? Waduh saya mati gak ya? Kira-kira kita tahu bagaimana perasaannya. Tapi kita juga tahu cerita di dalam firman Tuhan ini. Ester itu tidak berjalan mundur wanitanya Allah. Tapi Ester tetap berjalan maju. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan yang teguh. Dia sudah berseru kepada Allahnya yang hidup. Ester tidak goyah lalu balik lagi ke Mordekai dan bilang, aduh kamu tuh tega amat sih, nanti aku mati loh kalau menghadap raja. Enggak. Ester tetap berjalan maju. Dia tetap berjalan menjumpai raja. Kenapa? Karena Ester itu setia. Setia pada hal apa? Dia tahu siapa Tuhannya. Dia melekat pada Tuhannya. Dia punya pendirian yang teguh yang membuatnya tidak tawar hati. Waktu Ester berjalan ketemu raja, bukan berarti dia pasrah lalu bilang, ya udahlah mau mati-matilah memang udah nasibku ini. Enggak. Ester tetap berjuang sampai akhir. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kenapa? Karena Ester menjadi ratu dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan bangsa Yahudi. Wanitanya Allah, saat ini engkau ada di dalam keluargamu. Engkau menjadi seorang ibu, engkau menjadi seorang istri, menjadi menantu, bahkan mungkin menjadi mertua, menjadi anak, menjadi saudara bagi siapapun. Justru ini saatnya engkau seperti Ester, engkau berjuang, memiliki semangat supaya setiap orang yang ada di sekelilingmu memiliki semangat yang sama. Supaya setiap orang yang ada di sekelilingmu tidak tawar hati. Supaya setiap yang ada di sekelilingmu berkata, memang aku melihat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Setiap orang di sekelilingmu berkata, memang engkau adalah Allah yang luar biasa karena melihat kebaikan di dalam dirimu. Hari ini para wanitanya Allah, apa yang kau rasakan? Jangan pernah goyah. Karena justru saat inilah Tuhan akan berkarya di dalam kehidupannya. Segala sesuatu diizinkan Tuhan. Jika engkau mengalami hari ini kebingungan, kepanikan, tidak tahu harus berbuat apa. Saat inilah waktunya engkau berjuang bagi keluargamu. Saat inilah Tuhan membuktikan karyanya di dalam hidupmu. Jadi kalau saat ini tadi di awal pertama dikatakan di dalam firman Tuhan di Amsal yang tadi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tetapi ketika engkau mau percaya,
Ketika engkau mau setia, maka kita bersyukur hari ini. Kita bisa mengatakannya. Jika aku percaya dan setia pada masa kesesakan, maka besarlah kekuatanku. Yuk sekali lagi ya, pelan-pelan kita sama-sama ya. 2, 3. Jika aku percaya dan setia pada masa kesesakan, besarlah kekuatanku. Sekali lagi, wanitanya Allah ya, sebelum kita mau berdoa dan luar biasa kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. 2, 3. Jika aku percaya dan setia pada masa kesesakan, besarlah kekuatanku. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari hari ini setiap kita boleh bersyukur di hadapan Allah. Ya firman Tuhan mungkin berhenti sampai saat ini saya sampaikan. Tapi percaya Roh Kudus itu selalu bersama-sama dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kita boleh bersyukur hari ini. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan percaya Dia adalah perisai hidup kita. Engkaulah perisaiku. Karena setiap badai hidup menerpa kita. Firman Tuhan di dalam kita itu yang menenangkan jiwa kita. Hari ini wanitanya Allah. Dimanapun engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau lihat bagaimana Yesus ada bersamamu. Amin Yesus. Yesus mau mati bagimu. Dan Yesus selalu melindungimu. Hari ini. Ketika engkau mulai tawar hati. Ketika engkau tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ketika air matamu sudah kering. Ketika engkau bahkan berteriak pun tidak ada suara lagi. Datang kepada Tuhan pada masa kesesakan. Apapun yang menjadi kesesakanmu pada saat ini. Datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian ini dengan lembut. Hari ini wanitanya Allah. Ketika engkau mulai tawar hati. Dan engkau mulai merasakannya. Taruh tanganmu di atas dada. Dan dengarkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan percaya Yesus ada bersama. Engkaulah perisaiku. Kami percaya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Firman Tuhan tetap ada. Tenangkan jiwaku. Tenanglah karena ada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap wanitamu pada saat ini. Di mana mereka boleh menumpangkan tangannya di atas dada. Tuhan, saat ini kami berseru di dalam nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Pada saat ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan yang luar biasa Engkau berikan kepada setiap wanita-Mu. Keteguhan yang luar biasa. Semangat terus menerus berharap padamu Tuhan. Berjuang terus menerus di hadapan-Mu. Tetap teguh Tuhan kepada firman-Mu. Yakin bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tuhan, saat ini ya Allah, yang lelah Engkau berikan Tuhan kesegaran, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang tidak bersemangat Engkau berikan semangat yang membara, yang bergelora, karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan, saat ini jika ada yang tawar hati, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan mau setia, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dunia boleh kacau balau, tapi kami tahu kami punya Allah yang selalu luar biasa dari dulu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu ada pada setiap kami, kekuatan-Mu ada pada setiap kami. Jika kami Tuhan percaya dan setia kepadamu pada masa kesesakan kami, maka besar kekuatan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Allahku. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Terima kasih untuk saat ini, untuk firman-Mu, untuk pujian di hadapan-Mu Allah. Dan kami percaya Engkau yang tolong setiap kami. Terima kasih, kami juga percaya berkat daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.